terakhir 038. Saya Rizal dengan 3 digit NIM terakhir 110. Saya Marita Raslina Cahyani dengan 3 digit NIM terakhir 040. Saya Apis Retnawati dengan 3 digit NIM terakhir 016. Dan saya Eka Minaroma dengan 3 digit NIM terakhir 018. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang individual differences atau perbedaan individual. Nah, apa sih perbedaannya? Itu nanti akan kita tekankan pada 5 aspek, yaitu Yang pertama ada demografi, Kepribadian, motivasi, nilai dan sikap. Dan yang terakhir, generasi. See you. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai perbedaan demografi. Nah, demografi karakteristik atau karakteristik demografi merupakan latar belakang yang membentuk bagaimana jadinya seseorang seiring berjalannya waktu, seperti usia, gender, ras, etnik, dan kecakapan dalam bekerja. Nah, demografi karakteristik ini nantinya akan menjadi perhatian khusus untuk pertimbangan kesempatan kerja agar tetap berada di tingkat setara meskipun terdapat keberagaman di tempat kerja. Keberagaman yang dimaksud ini yaitu yang pertama ada gender, karena dalam hal kinerja sebenarnya hanya terdapat sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di penelitian terbaru menunjukkan jika perempuan itu memiliki tingkat ekspektasi yang lebih rendah dari laki-laki dan mempunyai kemampuan menyesuaikan diri yang lebih baik daripada laki-laki. Nah, yang kedua ada usia. Nah, usia ini itu berkaitan dengan pengalaman individu tersebut. Pekerja yang lebih tua itu rentan terhadap penyakit dan di stereotip tidak fleksibel sehingga tidak diinginkan gitu oleh tempat kerja yang lain. Yang ketiga ada able-bodiedness. Dalam penelitian terbaru itu melaporkan bahwa penyandang disabilitas itu masih tetap bisa melakukan pekerjaannya, bahkan lebih baik daripada pekerja yang non-disabilitas. Meskipun begitu, hampir 3/4 dari penyandang disabilitas berat itu dilaporkan menganggur dalam kehidupan nyata. Nah, yang terakhir ada rasial dan ethnic groups. Keputusan ketenagakerjaan yang didasarkan pada perbedaan demografis itu hanya diperbolehkan jika hal tersebut merupakan bagian dari kualifikasi dan hal tersebut itu wajar gitu dalam operasi bisnis normal. Meskipun begitu, ras tetap tidak bisa menjadi salah satu syarat untuk kualifikasi di pekerjaan. Kamu gak ikut? Enggak mbak, soalnya aku harus ketemu dosen aku hari ini soal skripsian. Oh ya. Sayang banget, padahal kamu bisa belajar banyak loh di situ. Ntar kalau misalnya bisa kamu nyusul ya. Tapi belajarnya santai gitu, enak sih ya. Ya udah nanti kalau bisa aku nyusul ya. Ngapain sih? Lu di belakang dong, Put. Nggak bisa gue di depan. Kenapa sih, Dik? Gue tuh lagi sakit perut. Put. Kan gue cowok sendiri. Emang kenapa? Ya itu bilang lagi sama Iren. Masa Tempat duduk aja kok rebutan sih kayak anak kecil aja. Ya udahlah, Dik lo kan laki-laki. Ngalah kek. Jangan ribet lah. Asal sana. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kepribadian. Nah, kepribadian itu didefinisikan sebagai kombinasi dari karakteristik yang menangkap mengenai sifat unik seseorang ketika orang tersebut berinteraksi dan juga bersosialisasi dengan orang lain. Nah, kepribadian ini meliputi karakteristik fisik dan juga mental yang mencerminkan bagaimana seseorang itu berpenampilan, berpikir, bertindak, dan juga mengenai apa yang individu tersebut rasakan. Selanjutnya ada personality trait atau ciri kepribadian yang dapat dilihat dari yang pertama itu ada Big Five personality, yang mana dalam hal ini kepribadian itu terbagi menjadi 5 trait. Selanjutnya ada social trait, yang mana hal ini berkaitan dengan penampilan seseorang di mata orang lain ketika orang tersebut berinteraksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada personality conception trait. Jadi personal conception trait berkaitan dengan kecenderungan, keyakinan, atau orientasi seseorang mengenai berbagai isu. Nah, yang terakhir ada emotional adjustment. Nah, yang mana ini berkaitan dengan seberapa besar seseorang itu mengalami tekanan emosional. Nah, selanjutnya itu terdapat aspek-aspek yang mana mempengaruhi konsep diri dalam suatu individu. Yang pertama ada self-esteem, yang mana ini berupa keyakinan individu terhadap dirinya sendiri,
berdasarkan evaluasi dirinya. Kemudian ada self-efficacy yang mana berkaitan dengan keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan suatu tugas tertentu. Nah, dalam konteks psikologi, industri, dan organisasi, sangat penting untuk kita bisa memahami kepribadian seseorang. Karena dengan kita memahami kepribadian, diharapkannya kita bisa memprediksi pola interaksi antara individu dan juga memprediksi bagaimana kecenderungan perilaku yang akan ditunjukkan oleh individu dalam konteks lingkungan kerja. Kemudian dengan kita memahami kepribadian, diharapkannya kita bisa melakukan efisiensi dengan menempatkan seseorang dengan kepribadian tertentu pada posisi yang tepat. Gis, jadi aku, Iren sama Bibi kan yang liputan. Campersnya siapa ya? Fajar. Kata Mas Mufti sih ya, kalau Fajar tuh live-nya sore hari ini, giliran sore, iya. Fajar sore. Jadi nggak ikut. Lo kenapa seneng kayak gitu? Enggak. Ya lagi aja sih, karena nggak liputan bareng Fajar. Oke, kalau gitu Fajar liputan bareng lo. Jadi nanti gue langsung telepon Mas Mufti biar di rolling liputan sama lo, ya? Kenapa tiba-tiba? Karena gue pengen lo bisa kerja sama semuanya. Sekarang kita akan membahas tentang motivasi. Jadi apa itu motivasi? Motivasi adalah sekelompok kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan tingkat arah dan ketekunan usaha yang dikeluarkan di tempat kerja. Dorongan psikologis dalam diri individu yang berpengaruh pada 1. Arah perilaku dalam organisasi, 2. Usaha yang dilakukan, 3. Konsistensi yang ditunjukkan dalam mencapai tujuan. Kemudian kita akan membahas tentang jenis motivasi. Jadi jenis motivasi kerja itu ada 2, yaitu intrinsic motivation dan extrinsic motivation. Apa itu intrinsic motivation? Intrinsic motivation adalah dorongan yang ditimbulkan oleh individu itu sendiri. Jadi motivasi yang ada dalam diri individu. Yang kedua adalah extrinsic motivation, yaitu dorongan yang ditimbulkan oleh faktor luar atau faktor eksternal. Contohnya adalah pemberian reward. Kemudian kita akan membahas tentang teori motivasi. Teori motivasi itu ada 3. Yang pertama, konten teoris. Konten teoris adalah hal apa yang membangkitkan, memberi atau menginisiasi perilaku individu atau karyawan. Kemudian yang kedua adalah proses teoris, yaitu bagaimana perilaku individu atau karyawan dimulai, diarahkan, dan dihentikan. Dan yang ketiga adalah reinforcement, yaitu proses belajar untuk membentuk perilaku kerja. Mengapa sih motivasi sangat penting, sangat diperlukan dalam suatu organisasi, baik dalam kenyamanan kerja tim atau grup maupun dalam kenyamanan kerja individu. Jadi menurut Maslow, teori kepuasan yang menjadi dasar motivasi mencakup 5 tingkat kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan dan keselamatan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kepuasan dan tiap tingkat kebutuhan pekerja harus dicukupi agar karyawan atau pekerja kebutuhannya akan tercapai. Dik, Fajar mana ya? Barusan sih aku habis dari kosannya sih, aku ketok dia udah jawab. Jadi paling udah otw ke sini. Ih, jangan-jangan pasti ketok jawab habis tidur lagi. Set deh. Jangan suzon dulu. Ini gue telepon nih. Sekarang terus. Jar lu gimana, Jar? Gue baru mau mandi nih, Dik. Gue langsung ke rumahnya juga aja. Kirim alamatnya, gue janji gak bakal telat sampai sana. Oh ya, jangan lupa bawain alat-alat gue ya. Andre udah di sana kok. Oke, yuk. Gimana Fajar? OTW? Ke? Kamar mandi. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar nilai dan juga sikap ya. Nah pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa itu nilai. Jadi nilai adalah prinsip fundamental seseorang atau ideologi seseorang yang membangun kepercayaan dari orang itu. Jadi misal nih, nilai kita terhadap kepentingan kerja atau kepentingan keuangan, interaksi sosial, itu akan mempengaruhi kita bersikap atau berperilaku di dalam lingkungan kerja itu sendiri.
Kalau kualitas, aku pengennya kualitas kerjanya bagus, kita akan berperilaku yang lebih bagus juga di lingkungan kerja. Sedangkan kalau sikap atau attitudes adalah suatu respon yang secara konstan yang dikeluarkan oleh seseorang terhadap objek maupun seseorang, ya. Ini nggak harus kepada orang aja, tetapi juga kepada objek. Nah, sedangkan nilai dan sikap ini kita kembangkan awal kali itu pada saat early childhood. Jadi dari muda kita tuh udah tahu nilai kita tuh apa, kita mau bersikap seperti apa. Namun itu terus berkembang sebagaimana kalian makin tua juga makin banyak pengalaman yang dapat kalian lakukan. Saya disuruh Fajar untuk menjiwai peran saya seperti ini demi film baru saya. Sar, berhenti acting nggak lo? Lo di sini host, bukan aktor ya. Oke, guys. Cesar. Oh iya, oke guys. Oke. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau generasi itu juga memengaruhi individu di dalam dunia organisasi maupun pekerjaan? Nah, saat ini di dalam dunia pekerjaan sendiri, ada yang dijelaskan di dalam buku Griffith and Throckmorton, ada 5 generasi, yaitu tradisionalis, baby boomers, generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang generasi tradisionalis. Generasi ini juga memiliki sebutan lain, yakni radio babies. Generasi ini lahir pada rentang tahun antara 1930 hingga 1945. Nah, karena peristiwa yang terjadi di rentang tahun ini adalah Perang Dunia II, karakter yang dimiliki generasi ini antara lain adalah bijaksana secara finansial, kemudian adalah orang yang konsisten, kemudian setia terhadap pemimpin mereka. Nah, faktor penentu dari kepercayaan generasi ini adalah pendapat orang tua, nilai komunitas, dan pemimpin politik yang dihormati. Nah, selanjutnya ada generasi baby boomers yang lahir pada rentang tahun 1946 hingga 1964. Dan menurut Nepel pada tahun 2021, generasi ini merupakan generasi terpelajar dengan gaya hidup yang baik. Generasi ini sendiri memiliki karakteristik yang ambisius, materialistis, serakah, tegas, dan menyukai tantangan. Adapun faktor penentu kepercayaan dalam generasi ini adalah pandangan keluarga dekat, nilai dan pandangan teman-teman, serta peristiwa politik yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga ada generasi X. Generasi ini lahir pada rentang tahun 1965 hingga 1980. Menurut Griffith and Throckmorton, generasi ini memiliki jumlah perceraian orang tua paling banyak. Sehingga hal ini memengaruhi karakteristik pada generasi ini yang rata-rata menjadi mandiri. Selain itu, karakteristik dari generasi ini adalah waspada dalam memberikan kepercayaan dan bisa memanfaat banyak peluang yang ada. Selanjutnya ada generasi Y. Generasi Y ini biasanya dipanggil Y-Gen ataupun generasi milenial. Generasi ini lahir pada rentang tahun 1977 hingga 1991. Generasi ini rata-rata tumbuh dengan orang tua yang berpenghasilan tinggi, adanya kasus perceraian, dan adanya tempat penitipan anak, sehingga membuat generasi ini tumbuh dengan gaya pengasuhan yang berbeda. Karakteristik dari generasi ini adalah kepentingan akan keselamatan, sangat peduli terhadap kehidupan sosial, terbuka dan menerima perbedaan, dan sangat ekspresif. Adapun faktor penentu kepercayaan dalam generasi ini adalah gaya hidup masyarakat, pandangan kakek nenek, serta peristiwa dunia yang dilihat dari layar kaca. Nah, yang terakhir adalah generasi Z, Zoomers atau Gen Z yang biasa kita sebut. Generasi ini lahir pada rentang tahun 1990-an hingga 2010, di mana karakteristik dari generasi ini adalah suka hal yang instan, bisa multitasking, fleksibel, dan bertoleransi. Adapun norma dari Gen Z ini sendiri adalah bebas memilih dan berekspresi, teliti, terbuka, fokus pada kecepatan, dan kolaborasi untuk menjalin relasi. Kalau gitu emang Mas Mucus nungguin mobil yang kayak gimana ya Mas? Saya jauh di atas kamu ya, saya senior sekali. Kamu tahu kan level saya, mana mungkin saya naik mobil ini? Paham kan maksud saya? Paham kan? Oke, sekian dari kelompok 1. Terima kasih teman-teman. See you on the next video. Dadah!